Kita lanjut kelompok 5, Basit Arista Slamet. Jadi kalau ndak datang materi malam ini ya sudah, berarti sudah bisa, tidak perlu saya jelaskan lagi, moro-moro wis garap ngono. Oke, Basit Arista Slamet, Ilham Rizky, Sinta. Iya. Silakan, ada yang ditanyakan? Jadi gini Pak, kemarin itu kami langsung coba mengerjakan ya sesuai arahan dari Bapak, yang dimana urutannya kan ada berapa ya? 10 kalau nggak salah. Pokoknya yang pertama kan cari referensi sebanyak-banyaknya, minimal 30 kalau nggak salah ya Pak ya. Oh iya. Nah itu kami nggak pakai buku ya, buku stilistika, karena kami dapat buku satu itu cocok. Akhirnya kami coba Google, itu ada beberapa materi yang masuk ataupun yang dimaksud di kami belum merumuskan, dan sehingga kami cuma masih mengumpulkan yang jadi tahun yang paling lama di atas sampai tahun yang terbaru kayak gitu. Jadi masih pengumpulan itu aja sih Pak. Untuk pengerjaan selanjutnya kami masih belum mengerti seperti itu. Untuk ini apa namanya, pembagian sub temanya, sub materinya kan sudah paham ya, identitas sosial, kultur dan seterusnya itu. Yang nomor 5 Pak ya, kayak bahasa dalam kaitannya identitas sosial itu Pak. Kan ada saya bagikan subtemanya itu ya. Jadi ada identitas sosial, kultur, wacana. Sampean cari aja dulu sesuai ini. Identitas sosial itu apa, kultur itu apa, wacana itu apa, perwujudan identitas itu mana? Kenapa? Itu satu-satu. Identitas itu apa lagi di Google Scholar gitu lah. Iya sudah, ini akan dikumpulkan dulu materi ininya, sumber-sumbernya. Ya. Proses kontekstualisasi identitas itu yang bagaimana gitu. Kalau sudah berusaha dicari secara bahasa Indonesia, yang dicari apa, rujukan bahasa Indonesia, baru coba masuk yang buku yang style itu. Bahasa Inggris. Oke. Jadi intinya ini materi ini membahas tentang bagaimana ketika orang menggunakan gaya bahasa kemudian mewujudkan identitas sosial. Contoh salah satu di situ yang ada di nomor 2 dari bawah, penyuaraan etnisitas. Nah, ini yang saya sebutkan ketika Hotman Paris tadi. Lapo Hotman Paris itu menggunakan gaya Bataknya. Tujuannya opo? Nah, itu ada dibahas di situ. Indeksasi gender. Nah, ini indeksasi gender dan seksualitas. Nah, ketika orang berbicara, kita akan membuat klasifikasi. Ada laki-laki, ada perempuan. Selayaknya ketika orang berbicara, laki-laki berbicara, maka menggunakan gaya laki-laki. Ketika perempuan berbicara, maka akan menggunakan gaya perempuan. Hal ini akan berbeda bagaimana jika terbalik. Misalnya seperti saya ini, ketika di dalam rekaman Anda akan mendengar seperti Pak Disan lek ngomong kok kayak bisa arek wedok sih gitu ya, rodok mendayu-dayu. Nah, kan gitu. Nah, ini indeksasi gender gitu. Nah, sebatas apa indeksasi gender? Itu bagaimana pembahasan indeksasi gender dan seksualitas dalam bahasa itu ada di kalau di bahasa Indonesia biasanya indeksasi gender itu selalu berbicara tinggi rendah nada. Lek wong lanang nadai kudu tinggi gitu ya.
kemudian nadai nada sing bass gitu ya. Mbok iku sing ngerti ku Risa iku mungkin bisa menjelaskan bagaimana nada yang menandakan laki-laki dan menandakan perempuan. Itu. Bahkan ada alatnya itu Mas, ada alatnya itu untuk melihat laki-laki perempuan ya. Itu ada alat untuk mendeteksi tinggi rendah nada dalam bahasa Indonesia, dalam penggunaan bahasa itu ada alatnya, ada aplikasinya. Kalau nggak salah dulu ada yang anak 2016 ada yang pernah nyoba neliti itu, Bu Badria itu yang ngarahkan. Jadi ada orang bicara, kemudian direkam, kemudian rekamannya itu dianalisis pakai speech analyzer, ya kalau nggak salah speech analyzer. Kemudian dari speech analyzer itu akan ketahuan dia mengarah ke laki-laki atau ke perempuan bahasanya. Nah, itu bisa jadi penelitian bagus itu Mas Basit. Misal ya, banyak orang di kampus gitu ya, katakanlah mahasiswa di kampus kita gitu ya. Kemudian disuruh mengucapkan beberapa kalimat gitu, memperkenalkan diri, direkam. Nah, setelah memperkenalkan diri direkam, kemudian dibuatkan speech analyzer, kemudian bisa disimpulkan kebanyakan laki-laki di Uniwara itu suaranya bagaimana, suaranya mengarah ke yang seperti apa secara gender. Itu bisa dilakukan analisis menggunakan speech analyzer. Jadi penjelasannya ada di situ. Oke, gitu ya tentang bahasa dan gender ya. Kelompok berikutnya ada Pak yang untuk itu Pak, seksualitasnya itu apa Pak? Hah? Untuk yang seksualitasnya itu seperti apa Pak? Kan indeksasi gender dan seksualitas. Gender Seksualitasnya itu yang kalau mungkin jadi jadi pembahasan di psikologis juga. Gender itu kan ngomong fisik ya. Gender itu ngomong fisik. Gitu. Seksualitas itu berbicara istilahnya ini loh, acuan itu loh. Aduh, apa ya, lupa saya. Apa namanya Mas? Kalau seksualitas itu bicara kalau gender itu kan fisik. Kalau seksualitas itu bicara ininya lupa saya mau ngomong ya, kalimat kata stereotype. Oke. Kalau kalau seksualitas itu stereotype ya. Kita bisa mengatakan bahwa ada satu orang perempuan namanya Nafisa ngomongnya kayak lanang. Nah, itu seksualitas yang dibahas gitu ya. Secara gender Nafisa itu perempuan gitu ya. Secara gender Nafisa itu perempuan. Tapi ketika kita mengacukannya kepada sexuality gitu, kita akan mengarahkan pada orang ini koyok lanang gitu ya. Nah, sexuality ini maka berbicara pada stereotype gitu, pada penampilan, pada karakter. Berarti lek ngomongi koyok lanang, Nafisa iki model areke koyok opo gitu ya. Mungkin kasar, muraan, tomboy gitu ya. Nah, ini stereotipnya yang akan muncul gitu. Jadi ketika kita membandingkan antara stereotip yang muncul dari tuturan seseorang dibandingkan gender aslinya, nah, ini menarik ini untuk dianalisis bisa. Apakah benar orang yang berbicara seperti laki-laki itu maka sebenarnya dia itu tomboy atau mungkin memiliki kelainan secara seksual dan lain sebagainya? Itu bisa dianalisis karena kan tidak mesti gitu ya. Atau faktor keluarga. Ya mungkin ya, silakan dianalisis nanti. Ya. Oke, itu ya kelompok 5. Kelompok 6 sekarang Novita, Husnul, Mihta, Rumina, Ma'ruf. Ada perwakilannya silakan. Assalamualaikum Pak. Siapa perwakilannya?
Pak, saya Humaira dari kelompok 4. Oke, kelompok 4. Ayo, balik kelompok 4. Kelompok 4 bicara tentang sumber sosiolinguistik untuk membentuk gaya berbahasa. Silakan, pertanyaannya apa? Ini Pak, mengenai buku atau sumber yang sudah dari Pak Tristan itu kita sudah menerjemahkannya sesuai materi yang diberikan. Ini ada subbab yang masih mengenai basis ideologi atas variasi bahasa. Itu apa kita harus mencari ideologi basis ideologi dari tiap bahasa atau Oke, gini. Matikan dulu mic-nya, saya jelaskan. Oke. Jadi begini. Ma'ruf, matikan dulu suaranya, Ma'ruf. Ma'ruf menyusul, matikan dulu suaranya. Oke. Saya lanjutkan. Coba, ini kok diam ya? Oke, sudah. Jadi gini, untuk sumber sosiolinguistik, ya, sumber sosiolinguistik untuk membentuk gaya berbahasa. Intinya adalah ketika orang membentuk gaya berbahasa, ada sumber-sumber sosialnya. Pertama, perbendaharaan bahasa. Jadi misal orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, maka gaya bahasanya akan beda. Kenapa? Pengetahuannya beda, kosakatanya beda, jumlah kosakata yang dimiliki beda. Mean length utterance, ya, mean length utterance atau rata panjang ujarannya berbeda. Jadi perbendaharaan bahasanya berbeda, rata panjang ujarannya berbeda, pengetahuannya berbeda, maka gaya bahasanya juga beda. Yang kedua, basis ideologi. Orang-orang dengan ideologi tertentu, agama itu juga salah satu bagian dari ideologis. Agama, terus pandangan politik, pandangan hidup. Ketika dia berbahasa, maka akan mempengaruhi gaya berbahasanya. Itu sudah dijelaskan di beberapa penelitian yang ada di buku itu. Jadi di buku Style itu yang punya Nicholas Kaplan itu ada beberapa hasil penelitian tentang bagaimana ideologi mempengaruhi gaya berbahasa. Contoh misalnya lagi, orang Indonesia menganggap bahasa asing adalah bahasa pengantar saja, bahasa internasional yang menjadi pengantar antar bangsa, bukan sebagai bahasa nasional, bukan bahasa resmi Indonesia. Maka ketika kita berbicara dalam ranah nasional, kemudian kita agak ke Inggris, kita akan dipandang sebagai orang dengan ideologi yang menyimpang terhadap ideologi Indonesia. Nah, ini berbeda dengan yang terjadi di Malaysia misalnya. Ketika di Malaysia sekarang bahasa Inggris sudah menjadi bahasa pengantar bahasa nasional, ya. Jadi bahasa wajib di sana yang pertama jadi bahasa Inggris. Maka tanggapannya berbeda terhadap gaya tersebut. Ketika orang Malaysia kurang bisa berbahasa Inggris atau nggak paham bahasa Inggris, akan diketawain karena dianggap tidak berpendidikan, dianggap tidak mendukung internasionalisasi Malaysia dan lain sebagainya. Jadi itu basis ideologi atas variasi bahasa. Kemudian yang ketiga, kebiasaan dan gaya semantik. Ada orang-orang yang suka menyindir dengan kalimat-kalimat yang gak jelas, gitu ya.
Mungkin Anda merasakan ada beberapa orang dengan kalimat-kalimat yang bulat, sulit dimaknai, gitu ya. Ada juga orang yang bahasanya itu jelas. Ada orang yang bahasanya jelas, langsung dedes gitu ya, sesuai dengan kalimatnya. Lek karpe A yo A, karpe B yo B, jadi jelas. Jadi itu yang disebut dengan kebiasaan dan gaya semantik. Yang keempat, variasi perilaku berbahasa dan pemaknaan bahasa. Jadi bagaimana kita memahami adanya variasi terhadap perilaku berbahasa dan pemaknaan terhadap bahasa tersebut, gitu. Jadi pemaknaan ini dipengaruhi oleh masyarakat. Contoh misalnya, ketika Odading Mangoleng mengatakan anjing banget, bagi orang Jawa ngomong anjing banget, nah keterlaluan gitu ya. Lah wong makanan kok diwara anjing, itu kan melecehkan makanan, gak bener, bahasa yang kotor, bahasa yang tidak baik. Tapi mungkin bagi masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang yang biasa ngomong anjir, ya ndak ada masalah, gitu ya. Jadi nilainya lebih nilai maknanya lebih normatif di sekarang ya, lebih berterima mungkin kata anjing itu bagi masyarakat muda sekarang. Kalau bagi masyarakat tua, khususnya yang dari daerah Jawa, yang nggak akan terima ada kata rasanya anjing banget, nggak diterima. Nah, dari mana itu terjadi? Dari sumber sosio-linguistik. Pemahaman masyarakat terhadap makna bahasa itu mempengaruhi gaya berbahasa. Seperti itu kelompok 4. Ya Pak, baik. Sudah bisa dipahami. Gitu ya. Intinya gaya bahasa dipengaruhi oleh masyarakat. Gitu. Oke, silakan Mas Ma'ruf dengan materi kelompoknya. Iya Pak, siapa? Terkait apa ini? Formasi tinggi dan identitas dalam membentuk gaya bahasa. Oke, coba stop. Saya mau tanya kepada Mbak Maira. Mbak Maira jok kabur sih. Mbak Maira, barusan Mbak Maira dengarkan suaranya Mas Ma'ruf enggak? Mboten Pak. Oh, mboten. Oke, Iya. Novita mungkin Novita, silakan Novita. Saya dengar Pak. Oke, coba kalau dianalisis, Mas Ma'ruf ini dari suku mana? Saya ulangi, kalau dianalisis, Mas Ma'ruf ini dari suku mana? Madura, Pak. Oke, Madura ya. Tahu dari mana? Logatnya Pak. Oke, Dari logatnya. logatnya. Coba Logatnya. logatnya. Oke. Misalkan Mas Ma'ruf ini adalah seorang artis. Oh, amin lah. Sitala. Kemudian Mas Ma'ruf ini masih menggunakan cengkok Maduranya. Laku nggak? Bisa laku, Pak. Kalau Bisa juga. kalau jadi apa brandingnya, personal brandingnya kayak gitu, Pak. Oke, personal brandingnya Madura. Kalau kita pakai personal branding Madura, kalau kita bandingkan dengan artis-artis yang sudah ada, personal brandingnya positif atau negatif? Iya.
ulangi. Kalau katanya Zafira, Mas Ma'ruf misalnya jadi artis kemudian menggunakan bahasa yang cengkok Madura, kira-kira personal brandingnya ini jadi positif apa negatif? Jadi baik atau buruk? Pak. Gimana? Baik, Pak. Positif, Pak. Positif gimana? Terkenalnya penjual sate Madura. Nggak Nah, terjual Pak. gitu ya. Penjual sate, Positif. Sate gitu Madura, ya. Pak. Penjual sate, orang pasar, orang parkiran. Nggak ada kemudian orang menggunakan cengkok Madura kemudian jadi pejabat kecuali Pak siapa namanya? Yang dari Mahfud. Madura? Mahfud. Pak Mahfud ya. Mahfud. Mahfud. Nah, hanya Pak Zawal. ya Pak Mahfud. hanya Pak Mahfud MD dan Zawawi Imron yang bisa membawa cengkok Madura untuk kemudian menjadi orang yang terdidik, terpelajar dan terpandang. Sisanya adalah penjual sate dan Sate. orang-orang pekerja kasar lainnya. Hal ini sangat stereotip, gitu ya. Padahal nggak semua orang Madura dodolan sate ya. Iya, Pak. Lek kabeh dodolan sate sing tuku sapa kan gitu. Jadi Pak. jadi itu sebenarnya stereotip gitu ya. Tetapi secara performansi dianggap jelek, dianggap salah, dianggap nggak bener. Bahkan saya pernah dikritik oleh seseorang yang padahal juga beliau berasal dari Madura, seorang profesor di UM, juga beliau berasal dari Madura. Sempat saya dikritik gini, kalau kepingin sukses, kalau kepingin sukses di UM, tolong cengkok Maduranya dikurangi. Gitu. Jadi saya halo Mas Ma'ruf, dimatikan dulu suaranya. Jadi Siapa? ketika suatu ketika gitu ya, saya presentasi di UM dulu waktu kuliah S1 dan S2, saya presentasi begitu. Kemudian profesor ini, beliau sebenarnya orang Madura gitu, asli Bangkalan, mengatakan kepada saya, kalau kepingin sukses di sini, dipandang orang di UM, dipandang orang sebagai orang yang terpelajar, tolong cengkok Maduranya dikurangi, perilaku Maduranya dikurangi. Lah ini saya berpikir sampai sekarang, salahnya orang Madura di mana ya? Meskipun saya bukan orang Madura ya, saya Pasuruan yang agak terpengaruh dengan logat Madura gitu aja. Tapi saya bukan orang Madura. Tapi saya berpikir salahnya orang Madura di mana gitu. Ternyata kalau kita pelajari dalam nanti ini ya yang akan dibahas oleh Mas Ma'ruf dan kawan-kawan, ada orang yang disebut dengan orang dengan performa tinggi. Jadi orang dengan performa tinggi, orang yang dianggap berpendidikan, terpelajar dan lain sebagainya, bahasanya standar, itu orang yang performanya tinggi. Berarti kebalikannya ada orang yang performansinya rendah, yang bagaimana? Yang terpengaruh bahasa daerahnya, yang terpengaruh cengkok daerahnya, itu orang yang performanya rendah. Seperti itu Mas Ma'ruf nanti yang akan dibahas. Dekontekstualisasi itu terkait bagaimana kita. Halo, suara saya terdengar ya? Kok sepertinya hilang? Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Dengar. Saya lanjutkan. Di situ ada dekontekstualisasi. Jadi bagaimana orang berbicara yang nyasar konteks atau tidak sesuai dengan konteks. Gitu. Bagaimana orang menyuarakan antagonisme politik. Wah, ini nanti seru ini. Ketika ada seseorang berbicara secara kasar, padahal dia sebenarnya tidak kasar orangnya.
Jadi misalnya, mari kita lawan PKI, mari kita basmi ideologi komunis. Nah, koyok-koyok kan kuasar gitu, antagonis. Nah, sebenarnya bahasa-bahasa seperti ini dibangun untuk menunjukkan politis saja. Asli ini apa ya wongku ngamuk-ngamuk muring-muring ngono kan enggak. Hanya saja ditunjukkan di depan umum bahwa dia secara politik menolak, makanya ditunjukkan dengan gaya antagonis. Gitu. Sampai ada di buku stilistika itu yang buku style itu yang akan kalian baca, ada seorang tokoh politik yang kemudian dimusuhi banyak orang gara-gara lambene lucak ya. Gara-gara berbicaranya terlalu kasar secara politik gitu. Berikutnya di situ ada menggeser dan menyimpangkan performa gaya. Jadi bagaimana orang yang mempermainkan gayanya, performanya gitu ya. Terus juga bagaimana orang yang mengekspos dialeknya, seperti artis-artis yang mengekspos dialek kedaerahannya. Jadi itu intinya, ada performansi tinggi dan identitas antara orang yang kepingin terlihat hebat atau tinggi dengan orang yang ingin menunjukkan identitas gitu. Jadi dua alasan mengapa orang membentuk gaya berbahasa, performansi tinggi dan identitas. Itu Mas Ma'ruf yang akan dibahas gitu ya. Novita, Husnul, Mihtar, Rumina, Ma'ruf itu. Oke. Siapa? Terakhir kelompok 7 penutupan terakhir. Gaya dan realitas sosial. Yuniarti, Risala, Sinta. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yuniarti. Sudah paham apa yang akan dibahas di materi itu? Itu tadi cari referensinya Pak. Terus yang buku style itu masih coba mengartikan. Sudah paham gaya dan realitas sosial? Itu tadi. Halo Mbak Sinta, Mbak Yuniarti. Belum Pak, tadi kan kami kan kerja kelompok. Itu masih dalam tahap gaya bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Di bukunya Pak Nicholas Style itu nggak ada subtemanya yang tentang gaya bahasa dalam kehidupan sehari. Jadi kita ambil referensi dan ketika karyanya Profesor Nyom. Nah, kami baca di karyanya Pak Nyoman, gaya bahasa dari itu kayak bisa berturmakat dalam hidup. Kenapa? Akhirnya menyangkut tentang majas-majas itu. Di bukunya Profesor Nyoman itu pertama kayak ya, intinya begini. Akhir pembahasannya ada kayak majas gitu. Terus kami juga mencari referensi dari sumber di internet. Kebanyakan yang muncul juga majas-majas gitu Pak. Ya. Yang ketiga, subtemanya kami belum sampai pada tahap itu. Oke. Jadi begini sebenarnya, teman-teman di kelompok 7 ini lebih ke arah memberikan contoh-contoh. Kalau dari tadi kita sudah membahas bagaimana gaya berbahasa, maka kelompok 7 tugasnya adalah memberikan contoh-contoh. Cerita saja nglambiar sak karepmu wis. Contoh-contoh, misalnya gaya berbahasa secara retorik, gaya bahasa secara kias, gaya berbahasa secara lugas dan tegas, gaya bahasa berpolitik, gaya bahasa menipu. Nah, itu cerita wis pokoknya. Jadi ada gaya bahasa yang bagaimana?
gitu ya. Karena memang di sini agak saya bebankan kepada kelompok 7, silakan eksplorasi bentuk-bentuk gaya berbahasa. Mulai dari yang mencoba untuk membuat gaya dari sisi retorik sampai dari sisi gestur. Jadi orang dengan mimik wajah muring-muring itu gaya apa namanya? Gaya bahasa apa? Misalnya gaya bahasa oratorik gitu ya. Gaya bahasa orator, di mana gaya bahasa orator itu harus didukung dengan mata melotot, tangan mengepal, suara dikeraskan, terus melihat mata audien, terus memancing tanggapan audien dengan bertanya. Nah, itu kan gaya bahasa dalam kehidupan sehari-hari ketika kita jadi orator. Nah, eksplorasinya ini saya bebankan di kelompok 7. Nanti kita diskusi lebih lanjut, lebih intens. Diskusi dengan saya harus lebih intens gitu ya. Untuk yang poin 1, gaya bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nanti gaya bahasa apa saja yang bisa kita ceritakan di situ. Karena memang tidak ada di buku. Ini kesimpulannya harus pada realitanya. Kalau perubahan demi perubahan, ini perubahan gaya. Jadi dari masa ke masa gayanya ini. Zaman dulu gayanya pemimpin seperti ini, gayanya pemimpin sekarang seperti ini. Gitu ya. Kalau itu ada di buku style ada. Change within change itu ada. Bagaimana gaya itu berubah-ubah dari masa ke masa. Terus authentic speaker, seorang pembicara autentik. Anda kalau jadi pembicara, misalnya kepingin autentik, ya sesuaikan dengan masanya. Misalnya tadi saya ngomong tentang IG, ada ngomong tentang apalagi tadi berita-berita yang ada zaman sekarang gitu. Kemudian mengomentari masing-masing aktivitas dari teman-teman yang ikut di sini, itu namanya authentic speaker. Seorang pembicara yang mencoba memahami audiennya. Audien saya ini siapa? Risa Agustina, seorang penyanyi. Mas Kenny, ini seorang gitaris gitu ya. Mas Basit itu anggota PIK. Nah, itu seorang pembicara yang otentik itu harus bisa memahami benar siapa orang yang diajak bicara, sehingga dia akan nampak otentik, nampak asli, nampak layak untuk didengarkan oleh para audiennya. Jadi seperti itu. Terus mediasi gaya berbahasa di era ini, mediasinya tidak hanya tulis, bisa juga lisan, juga bisa sosmed atau sosial media. Zaman sekarang ya, ada YouTube mungkin, ada podcast, itu juga sarana-sarana kita untuk menyampaikan gaya berbicara. Oke, itu kelompok 7. Konspeknya Pak, mungkin ada yang sama buat referensi kita. Gimana, Sinta? Tema. Mungkin ada sumber buku untuk yang dijadikan acuan referensi dari masing-masing subtema 4. Kalau yang tadi kan ketemu berarti pas kita lakuin nanti sama lagi. Sama aja. Jadi gini, intinya bukunya dari saya itu yang style, kemudian ditambah dengan kalau Burhan Nurgiantoro, oke, sepakat, silakan baca juga Burhan Nurgiantoro. Sisanya eksplorasi bebas di Google Cendekia. Karena kalau yang gaya bahasa dalam hidup, gaya bahasa apa? Kalau yang subtema 1 gaya bahasa dalam kehidupan sehari, kayak yang nyaman itu masih boleh apa? Boleh, silakan. Nanti diskusi dengan saya biar tambahan-tambahannya nanti akan saya masukkan sendiri. Intinya begini Mbak Sinta, kita ini sedang memulai ilmu yang baru yang tidak ada dalam bahasa Indonesianya bahasa Indonesia. Gitu. Jadi di ilmu stilistika bahasa Indonesia
yang sedang kita diskusikan ini jarang dibahas karena kita sudah terlanjur terjerumus pada gaya bahasa retorik. Kalian ke UM, misalnya yang ngajar itu Profesor